dalam konteks pilpres kita saat ini tidak ada satu capres pun, siapapun dia, yang bisa mengklaim dirinya bahwa dia adalah satu-satunya capres umat. Oke. Dalam tanda kutip ya. Pikiran ini dari awalnya karena kita akan menyaksikan bahwa orang akan kembali menggunakan politik identitas untuk melakukan kampanye besar-besaran yang sebenarnya adalah satu penyederhanaan yang bisa punya dampak yang fatal, bahwa hanya ada satu capres misalnya, siapapun dia, yang diklaim sebagai capres umat gitu ya. Dan karena hakikat ini tidak berubah, maka selamanya semua benturan manusia dalam kehidupan itu akan memaksa manusia kembali kepada agama. Dia punya dampak bisa melindungi konten dari kebenaran yang ini atau bisa membuatnya tersebar lebih cepat. Itu sebabnya selamanya negara itu akan menjadi perebutan semua ideologi di dunia. Politik itu adalah satu proses. Ya, yang berusaha mempertemukan kebenaran dan kekuatan. Karena itu akan justru menunjukkan kekuatan agama ini, bahwa tidak ada satupun capres yang berani menentang agama ini dengan terang-terangan, ya kan? Atau berkampanye tanpa membawa simbol-simbol agama. Justru semua orang. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Gelora, semangat Indonesia. Sahabat Gelora, kembali lagi bersama saya Deddy Gumelar dalam Anies Mata Menjawab. Nah, kali ini di episode ke-13 judulnya menarik betul, karena ini kita perlu angkat, yaitu adalah adakah capres umat dalam Pilpres 2024? Menarik kan judulnya. Dan terima kasih, seperti biasa saya sampaikan, begitu banyak pertanyaan, dan sekarang kita kembali lagi berbicara tentang bagaimana proses perhelatan pemilihan presiden dan calon wakil presiden di 2024. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Salam Gelora. Semangat Indonesia. Ya. Judul kali ini kita mencoba untuk agak berbeda dengan yang lain, yaitu adakah capres umat dalam Pilpres 2024? Capres umat ini tanda kutip ya. Ya. Karena apa? Kan paling tidak mayoritas Indonesia adalah umat Islam. Kemudian juga kendati pun tidak ada peraturan yang secara eksplisit melarang politik identitas dan lain sebagainya, tapi kan ada kritik-kritik ke arah itu. Tetapi pada akhirnya kita lihat di televisi banyak juga capres yang mendadak soleh, seolah-olah dia tidak percaya diri kalau tidak memberikan simbol-simbol keagamaan. Nah, bagaimana Pak Anies melihat peristiwa yang saat ini ada? Terima kasih Pak Ming, dan juga kepada sahabat Gelora dan seluruh teman-teman yang mengikuti acara ini ya. Pertama-tama saya ingin menegaskan satu hal yang sangat prinsip, bahwa dalam konteks pilpres kita saat ini tidak ada satu capres pun, siapapun dia, yang bisa mengklaim dirinya bahwa dia adalah satu-satunya capres umat. Oke. Dalam tanda kutip ya. Tidak ada satupun capres yang boleh mengklaim bahwa dia adalah mewakili capres umat itu. Oke. Saya perlu menggarisbawahi pikiran ini dari awalnya, karena kita akan menyaksikan bahwa orang akan kembali menggunakan politik identitas untuk melakukan kampanye besar-besaran yang sebenarnya adalah satu penyederhanaan yang bisa punya dampak yang fatal, bahwa hanya ada satu capres misalnya, siapapun dia, yang diklaim sebagai capres umat gitu ya. Nah, tapi sebelum saya menjawab jauh soal ini, Bang Ming, saya ingin cerita sedikit pengalaman saya pribadi ya. Tahun 99, setelah pemilu pertama di era reformasi ya. Kan dulu tahun 99 itu yang ada baru pileg gitu ya. Betul. Presidennya tetap dipilih oleh MPR. Faktanya partai-partai Islam itu tidak mendapatkan suara maksimal yang mereka duga tadinya akan mereka dapat. Betul. Setelah era reformasi itu ya. Ada PAN, ada PKB dan seterusnya gitu. Nah,
waktu itu kita pergi umroh. Setelah hasil pemilu keluar ya. Ada Pak Amin Rais, ada Pak Fuad Bawazir pada waktu itu, ada Pak Tamsil Lindrung juga, ada Pak Sunoto dari PAN waktu itu. Kemudian ada saya, ada Pak Abu Bakar Al-Habsyi dan ada Pak Ahmad Riyadi. Kita bertujuh waktu itu. Waktu kita umroh itu, saya menyampaikan gagasan tentang poros Islam waktu itu ya. Tapi kemudian idenya diterima, cuma Pak Amin Rais waktu itu mengusulkan namanya poros tengah. Poros tengah. Gitu ya. Intinya adalah bahwa kita harus menggabungkan kekuatan-kekuatan kanan dan tengah. Gitu ya. Pada waktu itu, sebelum kita masuk dalam pemilihan presiden di MPR. Tapi perubahan politik yang sangat dinamis, itu ya, tidak pernah membuat kita bisa menduga sebelumnya bahwa akhirnya capres pilihan poros tengah adalah Gus Dur. Itu ya. Bukan itu yang direncanakan, tapi itulah yang terjadi. Walhasil kita berjibaku dan Gus Dur akhirnya terpilih sebagai presiden. Iya kan? Bukan sesuatu yang direncanakan, tapi itu yang terjadi. Karena dinamika politik yang susah sekali diprediksi. Tapi lebih dari 1 tahun kemudian, poros tengah ini juga yang meminta Gus Dur turun. Iya kan? Saya ingin menjelaskan bahwa dinamika politik itu terjadi begitu cepat. Dan bayangkan waktu itu kan pucuk pimpinan dari 2 organisasi besar Islam di Indonesia. Muhammadiyah dan NU. Iya kan? Tidak pernah terbayangkan, coba bayangkan di periode tahun 99 ke 2004. Ketua MPR-nya Pak Amin Rais, itu Muhammadiyah, presidennya Gus Dur, NU. Ketua DPR-nya Pak Akbar Tanjung dari HMI. Bahkan peristiwa itu melabrak konstitusi sebetulnya. Iya. Tapi ini maksudnya pada periode itu ini komplit ini. Iya kan? Semua ini. Kita bisa mengatakan bahwa itulah periode yang paling subur dari sisi keterwakilan formalistik gitu ya. Iya kan? Tapi kenyataannya kan poros tengah juga yang meminta Gus Dur turun. Kau yang mulai, kau yang mengakhiri. Karena begitu seseorang berada di jabatan publik seperti itu, dia tunduk kepada penilaian publik. Di situ tidak ada simbol di situ. Di situ ada output. Ada hasil yang dirasakan oleh publik. Ya, betul. Iya kan? Itu bukan soal nama. Apa yang dirasakan oleh publik ketika Anda ada di situ, bendera apapun yang Anda bawa. Iya kan? Oleh karena itu, asas dari jabatan publik itu pada dasarnya adalah manfaat publik. Manfaat publik ya. Asasnya. Ya kan? Karena asasnya adalah manfaat publik, maka semua ijtihad kita harus tertuju kepada persoalan yang substansial itu. Yaitu, apakah orang yang kita dukung itu bisa memberikan manfaat publik atau tidak yang terbesar. Dan tidak lagi bicara di identitas ya. Iya. Kalau kita bicara Indonesia ini kan sebenarnya kita nggak bisa bicara selain bahwa Islam. Lain mayoritas Islam. Betul. Kalau kita bicara Indonesia ini, orang miskin di Indonesia. Bicara kemiskinan pasti kaitannya ke sana. Iya, orang Islam yang miskin. Iya. Iya kan? Yang melanggar lalu lintas juga sama. Karena kita kalau kita bicara siapa yang paling rendah tingkat pendidikannya di Indonesia? Ya orang Islam juga. Adalah takdirnya bahwa kalau kita bicara Indonesia ya bicara Islam, kalau kita bicara Islam di Indonesia ya itu satu paket. Karena itu kita tunduk kepada penilaian dasar ini, yaitu manfaat publik. Karena orang yang duduk di posisi itu tidak mewakili kelompok kecil, tapi dia mewakili kelompok besar. Semua, ya kan? Oleh karena itu bahaya sekali kalau kita tunduk kepada penilaian yang sentimental.
seperti itu ketika kita mencalonkan seseorang dan menggunakan pendekatan ini yang sangat sempit ini untuk membuat kampanye itu. Itu bahaya. Karena kita pasti akan mengalami benturan demi benturan. Gitu. Betul. Iya kan? Benturannya akan terlalu banyak. Gitu. Nah, tetapi dalam proses ini, saya kira kita perlu mencari akar yang lebih dalam. Ya. Saya terus-menerus merenungi masalah ini. Gitu ya. Saya ingin menjelaskan dalam konteks ini 3 hal yang bisa membuat kita selama ini banyak salah paham. Oke. Yang pertama adalah tabiat agama. Tabiat agama ya? Ya. Yang kedua adalah tabiat negara. Dan yang ketiga adalah tabiat politik. Ya. Jadi agama ini, artinya saya ingin menjelaskan ini karena banyak orang yang berpikir melakukan kampanye dengan cara yang bisa merusak agama pada akhirnya juga itu. Yeah. Kalau kita membuat klaim seperti ini itu, atau menggunakan pendekatan yang sempit dalam kampanye seperti ini. Agama ini kandungannya adalah kebenaran yang abadi. Jadi agama ini adalah kumpulan dari hakikat-hakikat yang abadi yang dijelaskan kepada manusia. Yeah. Itu dulu. Dan agama ini menyasar manusia sebagai individu pada mulanya. Dan karena itu sifat pertanggungjawaban manusia dalam konteks agama itu adalah individual. Individual, iya. Bukan komunal. Bukan. Orang ke akhirat itu nanti sendiri-sendiri ya. Sendiri-sendiri. Iya. Iya kan? Kalau di sana susah jangan ngajak-ngajak teman. Nah, karena agama ini membawa kebenaran hakikat atau kebenaran yang abadi, maka dia selamanya tidak akan terlalu terpengaruh dengan ruang dan waktu dalam pengertian hakikatnya itu. Perubahan pada ruang dan waktu ini tidak merubah hakikat itu. Tidak merubah hakikat itu. Contohnya, kan agama bicara tentang hakikat kehidupan akhirat. Ya. Ya kan? Orang percaya atau tidak percaya kepada fakta ini, hakikat ini, itulah hakikat yang dijelaskan agama. Jadi waktu setiap manusia mau mati, ini pasti akan menjadi sumber pertanyaan besar di dalam pikirannya. Gitu. Apa yang akan terjadi? Apa yang akan terjadi setelah dia mati? Ingat loh ya, setiap orang mau mati pasti bertanya. Dia sudah beriman ataupun belum beriman, ini akan selamanya menjadi pertanyaan besar. Karena itu hakikat yang dijelaskan oleh agama. Contohnya misalnya, kalau Anda menderita dalam hidup, iya kan? Anda miskin, Anda terzalimi, seperti tidak punya pilihan dalam hidup. Betul. Tersisihkan, gitu. Setelah itu Anda mungkin berpikir, ini kalau begini mendingan bunuh diri, misalnya. Iya kan? Yeah. Atau Anda tidak bahagia dalam hidup, tidak ada cahaya di depan mata, tidak ada harapan dalam hidup. Anda tidak bisa lagi menikmati hidup. Masa depan suram. Iya. Terus Anda berpikir mau bunuh diri. Iya. Itu kan Anda bertanya kepada diri Anda pasti itu. Iya, terus setelah mati ada apa ya? Iya kan? Oleh karena agama datang membawa hakikat yang abadi seperti ini, maka dia mempunyai sumber pertumbuhan di dalam dirinya sendiri yang tidak pernah bisa dilawan oleh kekuatan apapun di dunia. Pengikut agama selamanya terus-menerus bertambah. Pengikut Islam ini selamanya akan terus-menerus bertambah. Iya kan? Ya. Karena fakta ini tadi itu. Hakikat yang dibawa oleh agama ini adalah hakikat yang abadi dan itu berhubungan dengan manusia secara individu pada mulanya, gitu ya. Dan karena hakikat ini tidak berubah, maka selamanya semua benturan manusia dalam kehidupan itu
akan memaksa manusia kembali kepada agama. Jadi Anda pasti akan kembali kepada agama secara sukarela atau secara terpaksa. Atau secara kepentingan. Nah, jadi karena itu ketika Allah Subhanahu wa taala mengatakan bahwa dia akan memenangkan agamanya ini, karena kebenarannya itu tidak bisa dibantah. Iya kan? Sekarang coba lihat misalnya, pemeluk agama Islam ini sekarang ada 8 miliar manusia. Iya kan? Ya. Sekarang ada 2 miliar muslim. Dulu zaman Nabi Berapa orang? Ya? berapa orang coba itu? Nabinya sudah tidak ada tapi pemeluknya terus bertambah. Terus bertambah. Iya. Ada negara atau tidak ada negara yang mendukungnya, Ya. pemeluk agama ini akan terus bertambah. Ya. Disebabkan karena hakikat itu tadi. Negara dan individu boleh bubar, boleh tidak ada. Maksudnya negaranya ini boleh nggak ada yang mendukung dia, tapi agama ini akan terus bertumbuh. Ya. Karena faktor itu tadi, dia membawa hakikat kebenaran yang abadi. Iya kan? Misalnya ketika agama, misalnya Islam melarang orang minum khamar, melarang orang berzina, menjudi, ya kan? Melarang LGBT dan seterusnya. Semua itu dilarang. Anda boleh melanggarnya. Tapi hakikat yang ada dalam larangan itu bahwa begitu Anda melanggar larangan itu, dampak negatifnya akan kembali kepada Anda. Itu. Karena itu hakikat. Bahwa khamar merusak Anda. Bahwa perzinahan merusak kehidupan Anda. Iya kan? Judi merusak kehidupan Anda. Anda melanggarnya, Anda sendiri akan mendapatkan akibatnya. Jadi karena dia adalah fakta, kebenaran yang abadi, maka dia punya sumber kehidupan dan pertumbuhan di dalam dirinya yang tidak bisa dihentikan oleh siapapun. Begitu juga kalau dia tidak mendapatkan dukungan. Iya kan? Nah, selain itu ada persoalan dalam Islam. Ada hakikat yang lainnya. Kalau Anda bicara rukun Islam di dalam Islam ini, rukun Islam itu ada 5. Rukun Islam ini itu sifatnya individual. Syahadat, sholat, puasa, zakat, kan? Haji. Iya kan? Semuanya individual. Ada negara atau nggak ada negara, Anda bisa melaksanakan 5 rukun ini. Iya kan? Sekarang coba kita lihat. Di Eropa dan di Amerika itu. Agama tumbuh gak di sana? Tumbuh. Iya kan? Gak ada yang klaim-klaim di situ. Tumbuh. Kenapa? Dia gak bisa mencegah pertumbuhan itu. Karena setiap hari orang memeluk, masuk ke dalam agama ini disebabkan oleh hakikatnya. Kebenaran yang dia bawa itu. Nah, itu poin yang pertama. Poin yang kedua sekarang ini hakikat tentang negara. Negara ini kan organisasi. Iya kan? Dan organisasi itu maknanya simbol dari kekuatan. Bagi agama, negara ini adalah faktor pelipat gandaan. Faktor pelipat gandaan. Iya. Maksudnya adalah Anda misalnya mau melakukan satu kebaikan. Misalnya bimbing orang kaya. Mau bangun satu sekolah. Iya kan? Anda bisa membangun satu sekolah. Kalau lebih kaya lagi 10 sekolah. Kalau 100 orang kaya berkumpul, mereka bisa bikin 100 sekolah. Atau mungkin juga 1000 sekolah. Iya kan? Tapi organisasi negara disebabkan oleh skalanya, dia bisa membangun ribuan, puluhan ribu sekolah. Iya kan? Apalagi kalau kita pilih yang menang. Iya. Karena itu, negara sebagai institusi, itu adalah sumber daya yang punya dampak pelipat gandaan. Ya kan? Dibanding yang individu tadi. Iya. Karena dia adalah sumber daya, maka dia adalah kekuatan. Sumber daya adalah kekuatan. Iya. Sebagai kekuatan, dia punya dampak bisa melindungi konten dari kebenaran yang ini atau bisa membuatnya tersebar lebih cepat. Itu sebabnya selamanya negara itu akan menjadi perebutan semua ideologi di dunia. Kenapa? Setiap ideologi apapun dia, yang komunis mau merebut agama, yang sosialis mau merebut agama, iya kan? Ya. Yang sekuler juga mau merebut negara maksudnya gitu kan. Jadi yang komunis mau merebut negara, yang sosialis mau merebut negara, yang liberal mau merebut negara,
Yang agama juga mau merebut negara. Itu. Kan hakikat agama itu yang keabadian itu. Tapi bagi ideologi yang tidak punya atau tidak mengandung hakikat kebenaran yang abadi, tanpa negara dia biasanya mati. Iya kan? Ya. Tapi agama yang punya hakikat yang abadi ini, seperti Islam ini, ada negara nggak negara dia tetap hidup, dia tetap bertumbuh. Kan peristiwa yang paling menyedihkan bagi umat Islam itu adalah runtuhnya Khilafah Utsmaniyah. Iya kan? Tahun 1924. Kan itu untuk pertama kalinya dunia Islam itu tidak punya khilafah itu. Tapi apa Islam mati setelah itu? Tidak. Enggak. Dia enggak mati. Jadi saya ingin mengatakan bahwa agama ini hakikatnya kebenarannya abadi. Tapi negara ini datang dan pergi. Ini kekuatan yang diperlukan. Tetapi sebagai kekuatan dia dinamis. Hari ini di satu wilayah teritorial kita menancapkan satu bendera, ini nama negaranya ini. Besok bendera itu hilang, tanahnya hilang, namanya berubah. Iya kan? Jadi karena dia adalah kekuatan, dia bersifat dinamis, dan karena dia bersifat dinamis, agama ini tidak mengandalkan kehidupannya dari sini saja itu. Tapi kalau dia mendapat tambahan kekuatan dari negara, dia terproteksi dan dia bisa bertumbuh lebih cepat dibanding kalau dia sendiri atau individual. Itu dulu ya. Kita mau jelaskan nature-nya dulu ini. Kalau kita pakai pendekatannya Ibnu Khaldun, ini bisa kita sebut sebagai asabiyah. Asabiyah maksudnya adalah kumpulan kekuatan, ya, perikatan. Bisa disebabkan oleh darah, bisa disebabkan oleh ideologi, apapun bentuknya, perikatan seperti itu, yang menjadi solid dan karena itu menjadi kekuatan. Nah, tapi yang ini dia punya sifat up and down. Sekali waktu dia kuat, sekali waktu dia naik, sekali dia turun. Sekali waktu dia kuat, sekali waktu dia lemah gitu. Ya kan? Ya. Nah, sekarang coba kita lihat. Islam dulu dibawa pertama kali orang Arab kan? Ya. Lama-kelamaan, begitu orang Arabnya mulai melemah, suku lain bangkit. Ya kan? Ottoman kan bukan orang Arab. Orang Turki. Iya kan? Sebagian Eropa deh. Mereka dari Asia Tengah kan? Dari Asia Tengah. Jadi maksudnya adalah orang Arab sebagai asabiyah punya masa peak, puncak kekuatannya, habis itu decline, lemah gitu. Kemudian datang suku-suku yang lainnya, ya kan? Tapi semua kekuatan asabiyah ini, apapun nama sukunya, ini semuanya adalah faktor yang dinamis, ya, tapi bersifat variabel, berubah-ubah, membawa kebenaran yang abadi ini, ya kan? Instrumennya berubah-ubah ya. Ini berubah-ubah, kayak gitu. Ya. Tapi kontennya yang dibawanya tetap abadi. Kontennya ini yang abadi kan? Ya. Gitu. Nah, coba bayangkan pernah ada satu masa di dalam sejarah Islam di mana kekhilafahan itu dipimpin oleh para budak. Yang disebut sebagai Asrul Mamalik gitu ya. Era para budak gitu. Karena itu yang bisa melawan serangan Tartar, serangan Mongol, mereka. Ketika khilafah Abbasiyah dihancurkan, ya kan? Orang Arabnya semuanya nggak berdaya. Yang datang justru para budak. Pak Anies, saya potong ya. Tadi sudah dijelaskan banyak. Tetapi kalau dalam konteks kita ke Indonesia saat ini dengan judul kita adakah capres umat dalam pilpres, bagaimana tuh? Jadi tadi saya sudah jelaskan tabiat dari agama yang kandungannya adalah kebenaran yang abadi. Dan karena itu dia akan terus bertumbuh, didukung oleh negara ataupun tidak. Ya kan? Sebaliknya negara adalah kekuatan yang dinamis bisa melipat gandakan. Iya, yang punya dampak melindungi agama atau melipat gandakan pertumbuhannya. Betul. Iya kan? Ya. Dan karena itu biasanya setiap ideologi pasti berusaha merebut negara sebagai dukungan sumber daya kepada ideologi itu. Ya kan? Ya. Dan ini sekaligus karena kita masuk dalam konteks ini, saya masuk dalam poin yang ketiga. Nature-nya atau tabiatnya politik. Tadi kan tabiat negara, kemudian tabiat agama, dan tabiat negara, sekarang tabiat politik. Oke.
Politik itu adalah satu proses. Satu proses. Iya, yang berusaha mempertemukan kebenaran dan kekuatan. Kebenaran dan kekuatan. Iya kan? Oke. Itu dalam perspektif kita. Kalau Anda bicara, kita bicara dalam perspektif politik Islam. Karena itu kita mengatakan bahwa tujuan dari semua proses politik itu adalah menggunakan negara ini untuk menciptakan satu lingkungan kehidupan yang membuat orang dekat kepada agama. Dekat pada agama. Iya. Iya kan? Ya. Nah, sekarang kalau kita ingin mendekatkan orang kepada agama, di dalam satu negara yang sudah mayoritas Muslim semuanya, ya kan sudah mayoritas Muslim semua, dan semua capres kita juga Muslim semua kan, ya kan, bahkan juga ya bisa kita pastikan juga cawapresnya juga semuanya kira-kira Muslim semua juga kan, Kira-kira. iya kan, Kalau lihat dari yang beredar. iya itu. Jadi menurut saya ini adalah satu proses yang menarik, ya kan? Ya. Kenapa saya mengatakan bahwa kita tidak boleh mengklaim bahwa hanya ada satu misalnya yang bisa Menjadi representasi dari umat. Karena semua capres ini pada dasarnya berusaha merepresentasikan umat. Umat semuanya. Iya. Kita tidak bisa mencegah mereka untuk merepresentasikan umat. Justru itu menunjukkan satu kekuatan agama. Apa itu kekuatan agama? Kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis sahih, ya, wa inna Allaha la yu'ayyidu hadzal din birrajulil fajir. Dan Allah akan menolong agamanya ini dengan orang fajir atau pelaku maksiat atau pelaku dosa. Jadi Bang Mi, maksud hadis ini tuh begini. Ya. Di zaman Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ada orang yang ikut berperang bersama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau nggak salah ini peristiwanya di perang Khaybar. Perang Khaybar. Iya. Orang-orang menyanjung orang itu, tapi Rasulullah mengatakan dia akan masuk neraka. Wow. Lalu orang bingung bagaimana ceritanya itu. Setelah itu orang-orang datang melaporkan kepada Rasulullah bahwa ternyata dalam perang ini orang itu berjuang habis-habisan gitu loh. Dan menunjukkan keberanian yang luar biasa. Dan kemudian mati. Jadi persepsi para sahabat itu ini syahid. Tapi Rasulullah tetap mengatakan. Karena mati dalam perjuangan itu. Iya, dia masuk neraka. Masuk neraka. Lalu kemudian belakangan orang mendapatkan informasi. Ternyata dia terluka dalam perang itu. Lalu malam harinya dia nggak kuat menahan lukanya begitu. Tuh dia bunuh diri. Oh. Jadi dia tidak dibunuh oleh musuh. Tetapi dia membunuh diri. Dia bunuh diri. Yang dalam hal ini dilarang. Makanya Rasulullah SAW langsung mengatakan, saya bersaksi bahwa saya adalah hamba Allah dan nabinya. Iya kan? Ya. Dia tahu peristiwa itu. Lalu Rasulullah mengatakan, Innallaha wa innallaha la yu'ayyidu hadzal din birrajulil fajir. Allah akan memenangkan agama ini bahkan dengan orang atau ahli maksiat. Ini ada yang menarik penjelasan Syekh bin Baz menjelaskan hadis ini. Beliau mengatakan bahwa kadang-kadang Allah menolong agamanya dengan orang yang bahkan ahli maksiat itu, ahli dosa itu. Allah menolong agamanya Kadang-kadang bahkan dengan pelaku maksiat, pelaku dosa. Karena bisa jadi dia melakukan satu kebaikan yang manfaatnya kembali kepada agama, kembali kepada orang banyak, tapi bisa karena itu riya, niatnya tidak untuk itu, tetapi manfaatnya kembali kepada orang banyak. Manfaatnya, walaupun niatnya tidak. Iya. Jadi seperti orang ini, dia matinya bunuh diri, tidak sebagai syahid, ya kan? Ya kan? Tetapi kan manfaatnya adalah dia ikut membantu memberikan kemenangan Islam dalam peperangan itu. Dan agama menjadi lebih kuat, ya kan? Walaupun dia matinya bunuh diri. Walaupun dia matinya bunuh diri.
Jadi saya tadi mengatakan bahwa asas pemilihan orang kepada satu jabatan publik itu adalah apa yang kita duga bahwa orang ini bisa mendapatkan manfaat publik yang besar. Ya kan? Adapun kesolehannya, adapun niatnya, kita kembalikan niatnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Biarlah dia berurusan dengan Allah Subhanahu wa taala. Iya kan? Ya. Seperti orang yang ikut hijrah bersama Rasulullah ke Madinah. Iya kan? Ya. Yang tujuannya menikah. Ya. Cuma ikut dalam kafilah hijrah ini kan. Ikut rombongan dengan niat beda. Iya kan, istilahnya nih satu gerbong, betul, satu kereta, ya, beda alamat. Beda niat. Iya kan? Nah, kita tidak bisa menghukum niat orang, tetapi kita bisa menilai kemampuannya untuk mendelivery manfaat terbesar bagi orang banyak, bagi umat. Iya kan? Nah, karena itu saya ingin mengatakan bahwa fakta bahwa semua capres kita ini berusaha menjadi representasi umat sah-sah saja. Itu sah, kita tidak bisa menghukum niat tidak orang dari sisi itu. Betul. Karena itu akan justru menunjukkan kekuatan agama ini bahwa tidak ada satupun capres yang berani menentang agama ini dengan terang-terangan, ya kan? Atau berkampanye tanpa membawa simbol-simbol agama. Justru semua orang dipaksa, iya. Ini kan artinya apa? Allah ini menciptakan keadaan politik yang memaksa semua capres untuk jadi soleh. Iya betul. Walaupun kadang-kadang terkesan mendadak soleh. Nggak ada masalah di situ. Nggak ada masalah. Kita tidak bisa menghukum niat orang, tetapi kita bisa menilai kemampuan orang untuk mendelivery itu. Betul. Nah, dalam konteks kita di Partai Gelora, saya pasti subjektif. Iya kan? Karena kita sudah mendukung Pak Prabowo. Itu lebih kepada dugaan kita, ijtihad kita, bahwa dia bisa mendatangkan manfaat yang lebih besar disebabkan oleh kemampuannya. Itu saja itu. Tapi kita tidak mengklaim bahwa dialah satu-satunya capres umat. Enggak. Kita ingin mengatakan bahwa biarlah semua orang mengklaim umat ini. Kenapa? Karena itu akan memberikan manfaat kepada umat. Dan itu menguatkan posisi tawar umat di depan semua capres sekarang ini. Justru umat sekarang ini harus memaksakan agendanya kepada seluruh calon presiden kita. Karena pada akhirnya begitu dia memperjuangkan Indonesia, ya dia memperjuangkan umat Islam di Indonesia. Iya kan? Kira-kira ini yang alasan mengapa saya ingin mengatakan bahwa tidak bisa ada satu capres yang mengklaim dirinya sebagai satu-satunya representasi umat. Kita justru ingin mempersilahkan semua capres ini untuk memperjuangkan agenda umat. Terima kasih Pak Anies. Sahabat Gelora, judulnya yang kita tadi sampaikan adalah adakah capres umat dalam Pilpres 2024. Tadi Pak Anies sudah dengan menjabarkan begitu hebatnya, di antaranya apa? Tidak ada satupun orang bisa kita larang untuk berniat seolah-olah mewakili umat, lalu dengan segala gerakannya, dengan segala kampanyenya saya kira, dan satupun yang terakhir adalah tidak ada satupun yang berhak untuk mengklaim dia mewakili umat. Terima kasih. Semua mewakili. Dan tentunya terima kasih atas segala masukannya, pertanyaannya setiap minggunya, tetap di Anies Mata Menjawab. Terima kasih Pak Anies. Salam Gelora. Semangat Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.